Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di tengah era pandemi COVID-19 ini, teman-teman tetap diharapkan untuk stay di rumah. Jangan keluar rumah bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, dan terutama tetap jaga kesehatannya. Nah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Al-Quran Hadis di sini kami akan mensimulasikan proses pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 dengan materi qalqalah. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali hari ini anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita buka pembelajaran pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Doa apa? Doa sebelum belajar. Nah, sebelumnya yuk duduknya yang rapi kalau mau doa. Sikap istiqomah. Istiqomah. Udah rapi duduknya? Udah, yuk. Kalau udah rapi, kita sama-sama baca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bidina wa bi Muhammadan biya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap untuk materi pada hari ini? Sudah siap? Siap. Kalau udah siap, yuk bukunya dikeluarin dulu semuanya. Taruh atas meja. Udah semuanya? Sudah. Nah, mana semangatnya anak-anak? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana senyummu? Ini senyumku. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, hari ini hari apa? Hari Senin. Senin tanggal 6 April tahun? Benar, tahun 2020. Nah, kalau hari ini hari Senin, berarti kemarin hari apa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti hari libur. Hari libur sekolah. Nah, Ibu mau tanya, kemarin Mas Hirmawan liburan ngapain di rumah? Kumpul sama keluarganya? Ada yang lain? Kalau Mbak Salma di rumah ngapain? Di rumah jalan-jalan sama keluarganya. Wah, beda-beda ya. Ada yang kumpul cuman di rumah, ada yang jalan-jalan sama keluarganya untuk pergi ke tempat pariwisata. Nah, kalau kemarin siapa yang baca Al-Quran atau baca juz amma atau Iqra di rumah? Angkat tangan. Iya, Mbak Hanifah. Kemarin Mbak Hanifah baca apa? Baca juz amma. Surah apa? Surah Al-Humazah. Pinter. Beri tepuk tangan buat Mbak Hanifah. Ada yang lain yang kemarin baca? Siapa? Mas Dayu. Mas Dayu baca apa? Baca Al-Quran. Surah Al-Kahfi. Wah, berarti Mas Dayu hebat. Udah lancar baca Al-Quran. Nah, kalau kita mau lancar baca Al-Quran, kita sebelumnya harus paham apa? Ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ilmu tajwid. Nah, salah satunya ada apa? Qalqalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang qalqalah. Apa itu pengertian qalqalah? Apa saja huruf qalqalah? Dan contoh dari bacaan qalqalah.
Nah, sebelumnya siapa yang pernah dengar apa itu qalqalah? Ada nggak? Siapa? Mas Rama. Apa itu qalqalah, Mas Rama? Iya. Ada lagi siapa yang tahu apa arti dari hukum bacaan qalqalah? Siapa? Angkat tangan. Iya, apa Mbak Faras? Ada lagi yang mau pendapat siapa? Siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Nisa. Apa Mbak Nisa? Nah, semua dari pendapat itu ada yang benar, ada yang hampir benar, tapi juga ada yang salah. Nah, pengen tahu nggak apa itu qalqalah? Pengen. Nah, kalau pengen, sebelum kita belajar, yuk ibu punya sebuah permainan. Permainannya supaya kalian fokus belajar, supaya konsentrasi. Yuk kita sama-sama buat mainin ya. Pokoknya yang semangat. Kalau nggak semangat, nanti kita kalau nggak semangat, nggak konsentrasi, nanti materinya nggak bisa masuk. Yuk, duduk yang rapi dulu. Udah? Anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran, Ibu ingin kita memainkan suatu permainan. Namanya permainan depan belakang berputar. Nah, Ibu akan mempraktikkan terlebih dahulu mengajari anak-anak. Nanti anak-anak memperhatikan. Tujuan dari permainan ini agar anak-anak lebih refresh dan nanti lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak juga tidak bosan, ya, lebih semangat lagi. Baik, Ibu akan mempraktikkan ya. Nah, pertama-tama tangan kanan dahulu. Nah, tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang tangan kiri. Nah, tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Yeay. Sekarang kedua-duanya ya. Kanan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Yeay. Sekarang anak-anak berdiri mengikuti permainan yang Ibu ajarkan tadi. Kita bersama-sama melakukan permainan tadi. Oke? Nah, kita awali. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Nah, sekarang tangan kiri. Tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Nah, sekarang dua-duanya. Kanan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu berputar. Nah, sekarang anak-anak, Ibu harap lebih bisa fokus ya. Semangat semuanya. Oke, masih semangat. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi pembelajaran ya. Kemarin kita udah belajar apa anak-anak? Belajar isi kandungan surat An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Udah belajar isi kandungan surat An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Sekarang kita akan belajar tentang qalqalah. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu qalqalah? Qalqalah itu bunyi huruf yang memantul. Saya Bu. Qalqalah itu getaran.
Jadi, qalqalah secara bahasa artinya getaran. Sedangkan menurut istilah itu, bunyi huruf yang memantul apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Sekarang, di sini siapa yang tahu ada berapa huruf qalqalah itu? Saya, Bu. Ada 3, 4, 5. Berapa ya, Bu? Jadi, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ada ba, jim, dal, to, ko. Bisa disingkat menjadi baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Baju di toko. Kita udah tahu pengertian qalqalah secara bahasa, secara istilah. Terus kita udah mengetahui huruf-huruf qalqalah. Sekarang kita akan mengetahui macam-macam qalqalah. Qalqalah itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada qalqalah sugro, yaitu qalqalah kecil, yaitu qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah mati pada tengah kalimat. Jadi berada di tengah bacaan. Sedangkan qalqalah kubra itu berada di akhir bacaan. Qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah mati karena waqaf. Tadi kan Ibu udah jelasin qalqalah sugro sama kubra. Siapa yang di sini yang berani menjelaskan kembali apa itu qalqalah sugro, apa itu qalqalah kubra? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Qalqalah sugro adalah qalqalah kecil. Qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah mati pada tengah kalimat. Qalqalah kubra, qalqalah besar, qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah mati karena waqaf. Aplaus kepada Mbak Safina dan Mbak Nafisa yang sudah berani menjelaskan kembali tentang qalqalah sugro dan kubro. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh qalqalah sugro dan kubro. Yang pertama kita akan mengetahui contoh dari qalqalah sugro. Bisa dilihat anak-anak. Yang pertama itu adalah contoh dari qalqalah sugro. Kita baca ya. Rozaqnahum. Mengapa bisa dikatakan qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah berada di tengah bacaan. Ini koknya berada di tengah bacaan, maka dikatakan qalqalah sugro. Yang kedua, bilhaq. Itu contoh dari qalqalah kubro. Mengapa bisa dikatakan contoh qalqalah kubro? Karena huruf qalqalah berada di akhir bacaan dan diwaqafkan. Tadi Ibu kan sudah kasih contoh mengenai qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Tadi Ibu kan sudah jelaskan qalqalah kubro yaitu huruf qalqalahnya berada di akhir bacaan. Sedangkan qalqalah sugro huruf qalqalahnya berada di tengah bacaan. Sekarang tugas kalian membuat 2 contoh, boleh qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Lalu kalian tempel sesobek kertas tadi yang kalian tulis contohnya, nanti ditempel di sini. Lalu maju, terus kalian jelaskan mengenai contoh yang kalian buat. Saya akan menjelaskan tentang contoh bacaan qalqalah sugro. Kenapa bacaan ini bisa dinamakan qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya terdapat di tengah kalimat, yaitu ba. Yang kedua yaitu ko. Saya akan menjelaskan tentang contoh yang saya buat qalqalah kubro, yaitu bacaan na'ud. Mengapa dikatakan bacaan qalqalah kubro? Karena bacaan ini hurufnya berada di akhir kalimat dan diwaqafkan, yaitu dal. Yang kedua, ba. Terima kasih anak-anakku yang sudah berani maju dan menempel pekerjaan kalian di depan. Kita koreksi bersama. Yang pertama itu tentang qalqalah sugro.
Dibaca ya. Wayub tila. Kenapa bisa dikatakan qalqalah sugro yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nafisha? Yaitu huruf qalqalahnya berada di tengah, yaitu ba. Terus yang qalqalah kubra dari Mbak Safina, yaitu naud. Kenapa bisa dikatakan qalqalah kubra? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir bacaan. Jadi sampai di sini sudah paham semuanya? Pintar. Jadi tadi contoh-contoh ya dari qalqalah sugro dan kubro. Yang lainnya bisa ditulis dan dikoreksi. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan belajarnya, Bu Guru mau tanya, siapa di sini yang tahu surat Al-Ikhlas angkat tangan? Pinter, tahu semua ya surat Al-Ikhlas itu seperti apa? Pinter. Nah, bagaimana ya bunyi surat Al-Ikhlas ayat pertama itu? Bagaimana? Ya, benar. Qul huwallahu ahad. Pinter. Nah, anak-anak coba perhatikan guru. Di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat hukum bacaan tajwid. Kira-kira apa ya hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas? Apa Mas Rama? Ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat hukum bacaan qalqalah. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Itu berarti Mas Rama tadi mendengarkan Bu Mulia ya? Iya. Ketika yang di depan berbicara, maka yang di belakang harus mendengarkan. Supaya kita tahu, supaya kita mendengar apa yang disampaikan Bu Guru. Pinter semua. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai sesuatu. Apa ya sesuatunya itu? Itu Bu Guru mempunyai ini. Ini namanya cerita segitiga. Apa anak-anak? Iya, cerita segitiga. Kenapa kita menamai cerita segitiga? Karena di sini Bu Guru di setiap sisinya sudah memberi nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, coba perhatikan yang di belakang, perhatikan di depan, ayo. Nah, di sini di cerita segitiga ini terdapat surat Al-Ikhlas. Tadi sudah tahu, surat Al-Ikhlas itu ayat pertama Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang Bu Guru mau melafalkan surat Al-Ikhlas. Anak-anak mengikuti setelah Bu Guru. Mengerti? Sudah paham? Sudah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sudah tahu ya? Sudah pintar, sudah hafal semua. Bacaan qalqalahnya sudah benar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya Bu Guru mau mengetahui. Tadi masih ingat enggak ya ketika belajar sama Bu ya? Huruf qalqalah itu ada berapa anak-anak? Pintar, ada 5. Huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, qaf. Supaya kita ingat, kita menyingkatnya dengan baju di toko. Coba ulangi. Pinter. Nah, kita harus mengingat-ingat. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, ju, di, to, ko.
supaya kita ingat. Nah, macam-macam kol-kolah itu jenisnya ada 2, kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Anak-anak, coba perhatikan di depan. Di sini Bu Guru punya kartu warna dan permen. Siapa yang mau permen? Mau semua. Nah, di sini kartu warna ini adalah potongan ayat dari surat Al-Ikhlas. Nah, siapa yang mau maju ke depan menempelkan sesuai dengan nama kol-kolahnya, ada kol-kolah sugro sama kol-kolah kubro, nanti boleh ambil permen 1. Mengerti? Siapa ayo yang mau maju? Mas Rama mau? Ya, Mas Rama. Mbak Nisa? Boleh. Mas Dewan? Mas Hermawan? Ya, ayo maju. Coba perhatikan di depan, yang di belakang memperhatikan di depan. Kita koreksi bersama-sama, benar atau salah ya. Termasuk jenis bacaan kol-kolah sugro atau kol-kolah kubro. Coba yang pertama, kol-kolah sugro dulu. Lam yalid walam. Sudah benar kol-kolah sugro? Benar, iya benar. Karena terdapat huruf kol-kolah di tengah-tengah ayat. Kemudian yang kol-kolah kubro. Yang pertama, nomor 1. Ini ada dibaca bareng-bareng. Ahad. Benar? Benar. Karena terdapat huruf kol-kolah dal yang berada di akhir ayat. Kemudian somad. Benar? Benar. Yang ketiga, yulad. Benar atau salah? Benar. Karena terdapat huruf kol-kolah yang berada di akhir ayat. Yang terakhir, sama ya yang nomor 1. Sudah benar? Anak-anak sudah paham tentang hukum bacaan kol-kolah? Sudah? Sudah. Nah, di sini Bu Guru mau memberi PR. Coba dibuka dulu buku paketnya, halaman 5. Di situ terdapat surat Al-Lahab. Nah, kalian mencari hukum bacaan kol-kolah. PR-nya minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa ya. Mengerti? Sudah paham? Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham belum materinya? Kalau sudah, supaya kalian semua bisa fokus kembali dan bisa ceria lagi, Ibu punya satu lagu yang ada gerakannya. Nah, judul lagunya itu Marina Menari di Menara, tetapi ada gerakannya. Kalau Marina itu begini, karena Marina itu wanita. Lalu kalau menari seperti ini. Lalu kalau di menara berarti seperti ini, karena menara itu tinggi. Nah, sekarang Ibu contohkan dulu ya. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari, menari, menari. Menari Marina di menara. Nah, anak-anak, sudah paham belum dengan gerakan yang Ibu ajarkan tadi? Kalau sudah paham, mari kita lakukan bersama-sama ya. Ibu beri aba-aba dari sini. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari, menari, menari. Menari Marina di menara. Nah, coba diulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari, menari, menari.
tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sekarang silahkan duduk kembali. Gimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang qalqalah. Gimana? Ada yang udah paham? Udah paham semua apa belum? Mesti sebagian ada yang udah paham, ada yang belum paham. Nah, di sini Ibu akan mempersingkat penjelasan yang udah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi tentang qalqalah. Apa sih itu qalqalah? Nah, qalqalah itu artinya memantulkan huruf yang ada di tenggorokan. Nah, huruf apa aja sih yang masuk qalqalah? Ada 5 huruf hijaiyah yang masuk dalam huruf qalqalah. Yang pertama adalah huruf ba. Yang kedua adalah huruf jim. Yang ketiga adalah huruf ta. Yang keempat adalah huruf dal. Yang kelima adalah huruf ko. Nah, kelima huruf ini masuk ke dalam huruf qalqalah. Nah, ada dua jenis qalqalah. Ada dua jenis qalqalah, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Apa sih qalqalah sugra dan qalqalah kubra? Qalqalah sugra itu qalqalah yang kecil, tipis, dipantulkan tapi tipis, secara tipis di tenggorokan. Yang kedua itu adalah qalqalah kubra. Apa sih qalqalah kubra? Qalqalah kubra itu qalqalah yang dipantulkan secara jelas. Udah dijelaskan tadi bahwa qalqalah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad itu adalah qalqalah sugra. Ahad itu adalah termasuk qalqalah kubra. Gimana? Sudah pada jelas semua kan tentang qalqalah itu apa? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.